Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ibu bapak, saudari, saudaraku yang terkasih, salam bantul kasih, berkah dalem. Hari ini 25 Maret 2020, sebagai gereja semesta, kita merayakan hari raya kabar sukacita. Dalam kesempatan ini, kita akan merenungkan sabda Tuhan, dan kita ambil dari Injil pada hari raya kabar sukacita. Dari Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38. Dalam bulan ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria pada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku tidak bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya, Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Maka kata Maria, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu itu."
Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari, saudaraku yang terkasih, hari ini gereja merayakan hari raya kabar sukacita, di mana Maria mendapatkan kabar gembira dari malaikat. Maria menjadi teladan hidup iman kita. Dia memberikan warisan teladan untuk iman kita dengan ungkapan yang sangat kita kenal, sangat kita pahami. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Kaulo menika abdining Allah, sendika ing dawuh dalem. Maria mendapatkan kabar sukacita, dan ternyata kabar sukacita ini bukan suatu yang sudah matang, sudah selesai, namun adalah suatu perutusan yang dipercayakan kepada Maria dari Allah. Maria mendapatkan tugas perutusan dengan kabar sukacita itu. Ia harus mengandung, padahal belum bersuami. Perutusan yang tidak ringan. Nah, sebagai umat beriman, semoga kita pun yakin bahwa kita juga mendapatkan kabar sukacita dari Allah. Dan saat ini, kabar sukacita itu, kabar yang sungguh tidak enak. Kabar yang mencemaskan, kabar yang menakutkan, yaitu penyebaran virus COVID-19. Kabar ini membawa perutusan untuk kita. Seperti Maria, kabar sukacita ini membawa perutusan. Dia harus mengandung selama 9 bulan, 10 hari, seperti pada umumnya. Dan setelah itu, melahirkan Yesus. Semoga di situasi kondisi saat ini, kita juga mau mengandung Yesus Kristus dalam diri kita ini. Sehingga kita nanti juga bisa melahirkan Yesus untuk keluarga kita, untuk sesama kita, untuk masyarakat, untuk gereja. Dan ketika kita melahirkan Yesus Kristus,
tidak lain, tidak bukan, kita melahirkan sapaan kelegaan. Dan semoga sapaan kelegaan ini sungguh terwujud nyata dalam kesaksian hidup di tengah keluarga, komunitas, masyarakat, gereja, dan bangsa kita. Kita mengandung Yesus Kristus, kita melahirkan Yesus bagi keluarga dan sesama kita. Semoga dengan demikian kita menjadi Maria-Maria di zaman milenial ini yang sungguh menerima perutusan dan kita mewujudkannya dalam kesaksian hidup, dalam perbuatan cinta, melalui karya pelayanan, solidaritas, bela rasa di saat ini yang sungguh mengundang kita untuk berbuat nyata agar iman kita sungguh berbuah. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Salam bantul kasih, berkah dalem.